Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, saderengipun pengaosan pakai bahasa Indonesia aja lah. Sebelum kita pengajian nanti, saya mau membaca surat yang berkenaan dengan kurban dan yang berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha. Ada apa sekarang di Mekah sana? Sebentar saya bacakan, santai aja, silakan makan nggak apa-apa, minum nggak apa-apa, yang penting mendengarkan Al-Quran. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid At-Taqwa yang saya muliakan, Ketua PHBI khususnya Idul Adha atau Idul Kurban yang saya muliakan, dan Bapak Dukuh yang saya hormati, ibu-ibu semua jamaah Masjid At-Taqwa, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita patut bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita rasakan sampai detik ini, saking banyaknya. Nikmat yang setiap saat Allah berikan tanpa kita minta. Nikmat yang Allah berikan tanpa kita ijan-ijani. Saya minta apa hari ini? Allah berikan semua nikmat. Maka orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang paling pandai bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bapak Ibu hadir di majelis ini karena bukan tadi nyembelihnya kan? Karena bukan undangan, tetapi karena hidayatuddin, karena dapat hidayah agama. Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu santai di rumah bakar sate yang tadi dapat. Harusnya. Tapi karena Bapak Ibu ada hirroh, ada semangat, ada hidayah agama, maka Bapak Ibu sempatkan waktu malam ini, tinggalkan satenya, tinggalkan sapinya, tinggalkan dagingnya atau mungkin buntutnya. Bapak Ibu hadir di masjid karena hadza min fadli Rabbi, karena fadlnya Allah. Bapak Ibu melangkah ke Masjid At-Taqwa ini untuk apa? Tolabul ilmi,
untuk mencari ilmu agar korban kita diterima oleh Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar ngaji kita diterima oleh Allah, karena semua ibadah harus dengan ilmu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu semua, bismillah golek ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang tadi saya baca yang pertama adalah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Telah diwajibkan kamu semua untuk berangkat haji, wajib. Berangkat haji itu wajib. Rukun Islam yang keberapa? 5. Kalau korban rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa, Bu? Halo, pertanyaan loh. Haji rukun Islam yang kelima. Tapi kalau korban nyembelih sapi, kambing, rukun Islam keberapa, Ibu? Kedua. Korban tidak ada di rukun Islam. Nanti pertanyaannya, jangan sekarang, belum ada materi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan, mengundang manusia semua untuk pergi haji ke Baitullah, ke rumah Allah di Mekah, bagi yang mampu. Bapak Ibu, mohon maaf, kayaknya mampu nggak ke sana? Punya uang 25 juta nggak? Terus terang, sapi satu berapa harganya? 25 lah, gampangnya lah, wong 3.500.000 ya sini ya. Loh, berarti sapinya bener-bener sapi besar. Tempat saya 3.150.000, bingung nyarinya, tanggung, nggak besar nggak kecil. Loh, nek 3.500.000 berarti kan 24 lan lah ya. Tempat saya 21 berapa? Waduh, cari sudah sulit ternyata. Tapi yang penting ada sapi, itu aja. Bapak Ibu, haji yang tadi Allah perintahkan 1000 tahun lebih yang lalu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk pergi haji, wajib, kalau tidak dosa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kurban karena tidak menjadi rukun, maka kurban yang Bapak Ibu tadi jalankan hukumnya adalah sunnah mu'akad. Sunnah tapi yang dikokohkan, kalau punya harus, kalau punya tolong, kalau enggak kata Rasulullah jangan dekati tempat ibadahku. Artinya berarti sudah bukan orang Islam lagi kalau mampu kok enggak mau korban. Ini yang pertama, saya baca surat tadi ditujukan kepada semua manusia yang mampu untuk pergi haji ke Baitullah. Ngapa di sana? Nanti sebentar. Yang kedua Bapak Ibu, tadi saya membaca surat Al-Kautsar. Bapak Ibu, apa artinya Al-Kautsar? Al-Kautsar, apa artinya? Nikmat yang banyak. Ada lagi juga artinya telaga. Besok itu di hari kiamat ada namanya telaga Al-Kautsar. Siapa yang minum airnya maka tidak akan haus selama-lamanya di dalam akhirat kelak. Telaga Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar ada ayat yang Bapak Ibu tadi laksanakan. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kemudian berkorbanlah. Berarti antara haji dan kurban itu adalah mutlak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang haji perintah Allah, orang yang korban perintah Allah. Maka orang yang haji itu Bapak Ibu, itu adalah merupakan panggilan Allah yang suci. Maka orang yang haji di sana dijamin oleh Allah menjadi duyufur rahmah. Bu, Pak, orang yang haji di sana itu
menjadi tamu Allah yang nyuguh Allah. Mohon maaf kalau ini tadi yang nyuguh siapa ini? Hah? Tadi itu snack saya. Yang nyuguh siapa? Panitia. Enak disuguh Allah apa enak disuguh panitia? Allah dan panitia. Ini rumah Allah, ini Baitullah di Indonesia, di Sawahan, yang nyuguh panitia. Tetapi Bapak Ibu, kalau yang manggil Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah yang menyuruh, Allah yang akan nyuguh, karena menjadi duyuf. Duyuf itu tamu tapi banyak. Kalau haji yang tidak kayak gini itu 7 juta Pak. Jadi satu hajian itu 7 juta orang. Kalau kayak gini ya mungkin 5. Apalagi kalau haji akbar. Pas hari haji akbar itu haji Jumat itu satu orang Mekah itu pada haji semua. Kalau sekarang enggak. Kayaknya enggak haji akbar nih. Tahun depan haji akbar. Haji akbar itu semua kaum, semua orang-orang Mekah pada ikut haji, sehingga jutaan lagi tambah lagi. Kalau yang haji enggak akbar, orang Mekah tidak ada yang haji, tapi orang Mekah pindah negara, pada plesir semua. Karena hotel-hotel mereka itu dipakai oleh orang haji, sehingga orang Mekahnya jarang pergi ke negara lain. Plesir 40 hari. Kalau kita plesir 40 hari uangnya habis di hotel, kecuali hanya ke Mekah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala nyuguh orang-orang yang sedang haji. Sungguh amat beruntung orang yang menjadi tamu Allah, orang yang menjadi duyufur rahmah, orang yang dapat khusus dimuliakan Allah. Apa Bapak Ibu, kalau orang haji itu suguhannya apa? 1, snack. Ya enggak ada snack sana, melebihi snack. 1 disuguh oleh Allah, mereka yang menjadi tamu Allah, silahkan doa, akan Allah kabulkan semua doa-doa di Madinah maupun di Mekah, pasti dikabulkan. Tuh. Kalau di sini 50-50, kadang dikabulkan, kadang enggak. Tetapi kalau di Mekah akan Allah jamin semua doa-doa yang kita panjatkan di Mekah, Allah akan menjamin pasti doanya akan dikabulkan. Itulah suguhan Allah yang pertama. Nikmat. Mohon maaf, saya itu kenapa haji? Karena saya umroh 2011. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ke sini ya Allah. Doanya pokoknya doa, benar-benar doa. 2011 saya belum daftar. Ya Allah, ternyata umroh itu kayak gini ya. 9 hari saja udah senang. Apalagi kalau haji, ya Allah, mudah-mudahan saya berikan haji ya Allah. Mudah-mudahan saya kembali sini, tapi bukan umroh, tapi haji ya Allah. Saya pulang umroh, langsung pas saat musim haji ada orang datang ke tempat saya, Pak Sodikin saya mau haji, tolong saya doakan. Iya, saya ke umroh, saya doakan. Bapak lancar, Ibu lancar. Begitu haji Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang tadi di Mekah, di Madinah, di pesawat melihat saya di sampingnya terus. Sampai akhirnya di Mekah bilang sama suaminya, ayah saya akan menghajikan Pak Sodikin. Singkat ceritanya pulang, saya dipanggil, langsung KTP-nya diambil, diminta Pak Sodikin sekarang saya hajikan. Pas akhir 2011 saya daftar haji. Didaftarkan orang yang haji tadi ikut kemana-mana melihat saya, sehingga beliau nazar menghajikan saya. Saya didaftarkan tahun 2011, alhamdulillah tahun 2018 kemarin berangkat hajinya. Ya Allah, inilah doa yang menjadi pintu terbukanya semua doa, yaitu ketika di Raudhah. Tahu Raudhah? Nanti ada pertanyaan nanti. Raudhah itu adalah min riyadil jannah. Pertamanan surga yang ada di dunia ada di Madinah. Saat itu Raudhah
sangat ketat, ada 7 pintu, 1, 2, 3. Setelah sini istirahat lagi setengah jam, bus langsung ke Raudhah. Disitulah menjadi doa saya dikabulkan. Karena Raudhah itu adalah taman surga, dekat makamnya Rasulullah dan dekat mimbarnya Rasulullah, dan makamnya Rasulullah itu adalah rumahnya Rasulullah zaman dulu. Jadi rumahnya Rasulullah yaitu makamnya Rasulullah, karena Rasulullah dimakamkan di kamar tidurnya. Bapak Ibu mau kayak gitu besok? Mau? Pak, nak, nek aku mati besok dikubur nang kamar tidurku ya, malah engko medeni. Ora ana wani do nang omahku. Omahe angker, Bu. Nek Bapak Ibu njaluk besok nak nek aku mati, aku arep kaya Kanjeng Nabi. Apa nak? Aku makamno nang kamar tidurku. Mesti anake wedi. Aku wedi kok ora malah ninggal omah terus kan. Malah jadi makam. Kan makam itu kesannya angker. Nek di Mekah enggak. Karena makam itu mewah dan semua orang mendoakan di makam Rasulullah. Doanya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Solawat itulah mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa saya terkabul, hajilah tahun 2018. Nah, yang nomor 2 Bapak Ibu, suguhannya Allah. Apabila mereka minta ampun kepada Allah, pasti semua dosa-dosa diampuni. Al-hajju mabrur laisal jaza illal jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan lagi kecuali surganya Allah. Itu disuguh sama Allah. Kalau kamu haji betul karena Allah ikhlas, maka tidak ada balasan lagi kecuali surganya Allah. Itu 2 suguhan. Yang ketiga, disuguh lagi sama Allah. Apabila mereka hartanya 25 juta untuk dapat porsi, kemudian ditambah kalau saya 10 juta, karena 35 zaman dulu. Kalau mau berangkat baru melunasi 10 juta jadi 35 juta, maka akan Allah ganti uang yang 35 juta itu dengan uang yang lebih berkah, kehidupannya nyaman, tenang, adem, keluarganya soleh-solehah semua. Karena akan Allah jamin orang yang uangnya untuk haji akan diganti dengan Allah kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Itu janji Allah, disuguh sama itu. Kemudian yang keempat, disuguh oleh Allah siapa yang sholat 2 rakaat di masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi, akan digandakan oleh Allah 1000 kali sholat di Indonesia. Sholat 1 rakaat di sana lebih mulia daripada 1000 kali sholat di At-Taqwa. Bapak Ibu kira-kira pernah sholat 1000 rakaat di sini? Wong 11 saja nggak penuh kok. 11 saja nggak penuh kan Bu? Pertama tanggal 10 awal penuh, tanggal 10 sampai 15 agak-agak hilang, tanggal 20 udah hampir bubar kan? Shopnya maju apa mundur kalau tanggal 20? Maju apa mundur? Kalau ibu mundur, sebab itu di sana, ibu di sana kan mundur. Bapak maju. Artinya 1 rakaat disuguh oleh Allah 1000 rakaat pahalanya. Itu di Madinah. Itulah suguhan Allah, dilipat gandakan 1000 kali. Kemudian Allah nyuguh lagi siapa yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, masjidnya para nabi-nabi, masjidnya yang tengah-tengahnya ada Ka'bah, 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Bapak Ibu, saumur-umur pernah dikumpulkan dari mulai balik sampai sekarang ada nggak 100.000 rakaat? Ada nggak ya? 100.000 rakaat. Sholat 5 waktu 100.000 loh ya. 100.000. Ya kalau ada itu sudah seumur hidup lah ya. Di sana cukup 1 rakaat. Siapa yang tidak mau ke Mekah? Siapa yang tidak mau ingin ke Mekah? Siapa yang tidak mau ingin ke Madinah? 1 sholat 1000 rakaat
di Madinah, di Mekah 100.000 rakaat. Ya Allah, Allah gandakan, Allah kasih jamuan yang luar biasa. Siapa yang sholat di masjidku, kata Rasulullah, 1000 rakaat. Siapa yang sholat di Masjidil Haram akan dikasih oleh Allah pahala 100.000 rakaat, dibanding 1 rakaatnya di sana, di sini harus 100.000 rakaat. Inilah Bapak Ibu orang yang haji disuguh sama Allah pahala yang berlimpah. Maka malam hari ini ada 2 kalimat yang harus kita ucapkan. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Monggo Bapak Ibu. Yang satu itu, bahkan takbir ini, kalau takbirnya hari raya Idul Fitri cukup 1 kali saja Pak, subuh tok sama sholat Idul Fitri. Tetapi kalau Idul Adha sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Kalau tadi lebarannya berarti tasyriknya besok Minggu, Ahad, Senin, Selasa, boleh takbir setelah sholat. Tapi kalau hari Idul Fitri enggak. Ya setelah takbiran, setelah sholat sudah, sholat duhur udah enggak boleh, biasa. Tetapi kalau hari raya Idul Adha sampai 3 hari tasyrik, maka boleh kita takbir selama 3 hari. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, di samping takbir nanti ikuti labbaik Allahumma labbaik. Monggo biar Bapak Ibu ke sana besok. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini, malam hari ini, Bapak Ibu kalau yang di Mekah sana masih terlantung labbaik Allahumma labbaik, nangis. Kenapa malam ini itu masih pada lontar jumroh Aqabah? Setelah pulang lagi dari lontar jumroh Aqabah ke Mina, tidur semalam. Nanti paginya lompat lagi jumroh ula, wusta, Aqabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nangis. Banyak orang yang nangis, menguncurkan air mata. Dan jaraknya 3 kilo Bapak Ibu, dari mulai pondokan, dari mulai Mina sampai ke namanya Jamarot. Jamarot itu tempat lontar jumroh. Nangis perjalanan sambil labbaik Allahumma labbaik, labbaik, sambil seperti itu pada menangis. Kenapa ya Allah kok bisa sampai segini jutaan orang? Malam hari ini sampai nanti tasyrik habis, kegiatannya orang yang haji di sana setelah wukuf. Wukuf itu tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf itu di mana? Di Padang Arafah. Bapak Ibu, wukuf itu artinya apa? Wukuf ini nih loh, kayak Bapak Ibu ini loh, wukuf ini.
apa? Berdiam diri. Wukuf ada kan di Al-Quran, wakaf. Wukuf itu dari kata wakaf. Wakaf itu ada kan Pak Bu? Wakaf itu tanda berhenti. Jadi orang wukuf itu harus berhenti, nggak boleh jalan-jalan. Wukuf. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah semua haji sedunia wukuf semua. Walaupun sakit, walaupun mau mati, harus dibawa ke Padang Arafah. Maka semua ambulan, beratus-ratus ambulan, namanya safari wukuf. Yang penting di tempat itu, walaupun mau meninggal gitu, itu ambulan harus ke wukuf. Karena kalau haji tanpa wukuf, hajinya tidak sah. Walaupun rumah sakit kosong, saat itu rumah sakit semua kosong semua, pergi ke wukuf di Padang Arafah. Ngapain di Padang Arafah? Doa. Doanya apa? Banyak. Mohon maaf, saya pernah dikasih tulisan doa sama orang-orang kan, kalau ke tempat saya mesti minta doa. Saya catat sampai satu buku bermacam-macam tak buka sampai saya mumet bacanya. Artinya iki apa dungane angel tak waca, sehingga saking mumetnya, ya Allah, ya mudah-mudahan doa-doa yang di dalam buku ini ya Allah dikabulkan semua ya Allah. Wis ora sah mumet. Nah lu banyak sekali saya. Ini bukunya banyak sekali sampai tebel. Terus iki kepriye aku? Bahasa Jawa nih. Aduh, iki njaluk apa? Njaluk apa wae angel. Sing njaluk jodoh, njaluk bermacam-macam. Masa ya Allah iki Pak ini. Satu sekolahan aja udah berapa itu? Titip kertas, ono sing titip uang, bermacam-macam, sehingga saking saya pusingnya Bapak Ibu, ya Allah, mudah-mudahan doa-doa yang ada di buku ini semua dikabulkan Engkau ya Allah. Aku wong pinter, ora usah diwaca kabeh, digawe bareng-bareng, wis 1 menit rampung. Jangan ditiru ya. Itu nah karena banyak sekali. Kenapa doa-doa yang dipanjatkan di Padang Arafah pasti doanya dikabulkan sama Allah. Kabulnya yang langsung, tunda, besok sampai di hari kiamat. Besok doa-doa yang Bapak Ibu minta kalau mau haji itu akan menjadikan pahala terbesar. Maka doa menjadi celengan pahala di akhirat. Maka kalau ada orang haji, tolong sambangi. Ayo sambangi apa ini? Soani. Walaupun si haji muda, walaupun yang haji muda. Nek sekarang yang haji muda-muda karena 65 tidak boleh haji. Ayo deh. Gimana ini ibu-ibu? Ada nggak jamaah sini yang 65? Sudah daftar haji gugur. Mudah-mudahan tahun ini aja. Tahun depan 70 lagi nggak apa-apa. Loh, sekarang 60 di tempat saya Pak, wali murid Al Azhar Pak. 65 punjul seminggu gagal. Punjulnya seminggu Pak, sudah siap-siap semua, tas sudah manasik. Begitu ada pengumuman semua umur 65 lebih sehari nggak diterima, itu lebih seminggu. Terus ke tempat saya, Pak gimana jalan-jalannya tiap pagi? Alhamdulillah Pak, saya tidak katut. Hah, kenapa? Saya selesai lebih seminggu Pak, ya nangis. Bapak ibunya nangis, udah pensiunan. Ya Allah, lebih seminggu nggak berangkat. Terus saya bisa nggak berangkat? Bisa. Haji itu bukan karena umur, karena Allah. Berarti belum dipanggil Allah. Saya lom-lomi, saya kasih tahu haji di sana jangan dipikir haji itu senang-senang. Di sana itu jihad, berjuang. Allah akan menghitung dia haji karena dia sudah niat haji, sudah semuanya cukupi, sudah istato'a, tapi berhubung umurnya lebih seminggu dibanding kapan nggak tahu. Inilah rahasia Allah. Berarti Bapak Ibu, haji itu murni panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai mana Pak? Haji duyufur Roma yang Allah akan memberikan berbagai macam keistimewaan di dalam haji ini. Setelah wukuf di Padang Arafah selesai, dia harus nginep di mana kalau nginep? Musdalifah. Nginep di sana, harus nginep dan tidurnya di tengah padang pasir.
tidak ada atap, dan tidurnya pakaiannya hanya ihram, harus tidur. Setelah dari wukuf di padang Arafah, mabitlah di Musdalifah mencari kerikil. Bapak Ibu, banyak orang yang bawa senter, tetapi yang disenter bukan kerikil, tapi tai unta. Kalau dia tidak ikhlas, kalau dia tidak benar-benar hanya lillahi ta'ala, yang diambil bukan kerikil tapi tai unta. Karena siangnya buat unta, malamnya buat tidur kita semua. Yang tidur bukan 10.000, 3 juta orang lebih tidur di situ mencari yang nyaman. Tidak ada tikar, tidak dikasih tikar, kita bawa sendiri-sendiri. Kalau sudah tidur semalam mencari batu 70 batu, tidak boleh ada yang satu pun telek unta. Bayangkan 3 juta mencari kerikil semua, 70 semua. Kalau Allah menghendaki mencari yang diambil bukan kerikil, maka hajinya tidak sah. Kenapa? Yang dilempar adalah tai unta. Maka subuh setelah kita mabit di Musdalifah, subuh kembali ke Mina. Kalau saya tarwiyah, jadi ke Mina dulu, baru ke Arafah, ke Musdalifah. Tapi kalau enggak tarwiyah, langsung dari hotel ke padang Arafah, wukuf, langsung ke Musdalifah. Ibu, bapak ibu enggak usah mumet, bayangin kalau enggak langsung ke sana. Wis pokoknya Pak Sodikin cerita Musdalifah itu apa, enggak usah mikir. Kalau ke sana baru paham. Manasik itu 1 tahun Pak, enggak paham Pak. Pahamnya setelah haji. Maka ibu-ibu ayo haji, minimal umroh. Kalau haji sekarang, daftar sekarang berapa tahun? Berapa? 30 tahun Bapak Ibu. Kalau sekarang umurnya udah 55, 85 tahun, padahal 65 tahun udah gak bisa. Wah mumet. Yo umroh saja gak apa-apa. Karena kalau haji sudah gak mampu lagi. Karena alhamdulillah kok kata-katanya ada apa? Manis tato'ah. Coba kalau haji gak ada manis tato'ah, wajib semua sampai tuyuk-tuyuk wajib. Ternyata manis tato'ah itu harus ada satu yang dikatakan manis tato'ah, memiliki kesempatan, memiliki kesehatan fisik. Nah itu berarti sudah nggak wajib lagi karena nggak mampu. Inilah subhanallah, di situ ada kalimat manis tato'a ilaihi sabila, ada kalimat mampu. Kalau nggak mampu berarti nggak wajib. Satu, memiliki kesehatan fisik. Yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk berangkat haji, uang. Jadi mampunya itu tidak hanya fisik, uang pun harus mampu. Mampunya artinya mampu untuk ke sana, mampu untuk ninggali yang di sini. Ninggali anak-anaknya. Masa mau haji, anaknya nggak ditinggali malah kentelongso-longso makan nggak bisa? Aneh kan? Maka mampu itu harus punya uang double. Kalau haji 35 juta, berarti yang di rumah ditinggali ya 15 juta lah untuk tamu-tamu, misalnya itu. Yang ketiga, memiliki bekal kemampuan ilmu manasik haji.